Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin berkisah atau menceritakan legenda atau dongeng dari Nusa Tenggara Barat yang berjudul Tampe Rumah Sani. Bagaimana kisah Tampe Rumah Sani ini? Silakan disimak ceritanya berikut ini. Tampe Rumah Sani adalah seorang anak perempuan yang rajin. Ia sudah tidak memiliki ibu. Ibunya telah lama meninggal. Semua orang di kampungnya mengenalnya karena setiap hari ia menjajakan ikan hasil tangkapan ayahnya. Ya, ia hanya memiliki ayah dan adik laki-lakinya yang masih kecil. Di rumah ia juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang semestinya dikerjakan oleh orang dewasa. Ia rajin memasak untuk ayah dan adiknya. Tampe Rumah Sani memang anak yang pintar. Ia selalu pulang tanpa ikan. Itu artinya ikan yang ia bawa habis terjual. Sudah habis ikanmu, nak? Tiap hari saya lihat ikanmu cepat habis. Apa rahasianya? Suatu hari seorang janda menyapanya. Ia seolah terkagum kepada Tampe Rumah Sani. Ikan-ikan itu saya jual dengan harga lebih murah daripada penjual lainnya agar cepat habis, Bu. Banyak pekerjaan rumah yang harus saya kerjakan setelahnya. Misalnya menanak nasi untuk ayah dan adik saya serta mencuci pakaian agar lekas kering. Jawab Tampe Rumah Sani sembari mengayunkan langkah. Ia seperti dikejar waktu. Usia berapa adikmu? Namanya siapa? Mengapa bukan adikmu yang memasak? Tanya janda itu lagi. Adikku masih kecil, Bu. Kira-kira usia 5 tahun. Ia masih asik main-main di rumah. Ia bernama Mahamalagoligo, jawabnya. Bermacam pertanyaan dilontarkan oleh perempuan janda itu. Seolah tiada habisnya ia bertanya. Sebuah pertanyaan disusul oleh pertanyaan lainnya. Ada apakah gerangan? Hanya kegaguman semata atau ada yang lain di baliknya? Sampaikan salamku kepada ayahmu, bahwasanya aku berniat mendampingi kalian, membantu kalian dan tinggal di rumah kalian. Aku mau membuat sarung, destar, dan celana untuk ayahmu, ucap janda itu dengan manis. Baik, Bu, akan saya sampaikan kepada ayah, balas Tampe Rumah Sani. Beberapa hari berlalu dan saat yang dinantikan telah tiba. Tampe Rumah Sani kini tidak lagi memasak. Perempuan janda itu telah menjadi ibu tirinya. Sekarang pekerjaannya hanya menjajakan ikan saja. Sesekali ikut menumbuk padi. Setiap menumbuk padi, ibu tirinya selalu berpesan agar beras yang utuh dipisahkan dengan yang hancur. Demikian bahagia hati Tampe Rumah Sani. Hari berganti hari, musim berganti musim. Alangkah perbedaan ini mulai terlihat semakin nyata. Ibu tirinya semakin hari semakin berubah dan menunjukkan sifat aslinya. Kini Tampe Rumah Sani dan Mahamalagoligo mendapat perlakuan yang tidak baik, terlebih apabila sang ayah tidak di rumah. Ayah dan ibu makan nasi yang bagus dan ikan yang enak-enak, sedangkan saya dan adik nasinya kecil-kecil dan tidak ada ikannya. Tampe Rumah Sani memberanikan diri mengadu kepada ayahnya. Mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Mengapa makanan anak-anak berbeda dengan makanan kita, Bu? Ayahnya yang baru saja pulang dari menangkap ikan bertanya-tanya akan kebenaran perkataan putrinya. Oh tidak, Pak, sebenarnya sama saja. Lihatlah sisa makanan yang ada di kepala Mahamalagoligo, jawab istrinya. Nasi yang ada di kepala Mahamalagoligo sengaja ditumpahkan oleh ibu tirinya menjelang ayahnya datang. Hal yang demikian telah dilakukan berulang kali. Ibunya sangat marah atas tindakan Tampe Rumah Sani yang berani melaporkan kepada ayahnya. Setelah suaminya pergi, sang ibu tiri menghajar Tampe Rumah Sani hingga babak belur. Tampe Rumah Sani menangis sejadi-jadinya.
Melihat kakaknya dihajar, Mahama Lagaligo pun turut menangis. Akhirnya rumah itu bagai dipenuhi tangisan anak. Entahlah apa yang ada di dalam pikiran ibu tirinya. "Kalau kalian berani melapor kepada ayah kalian, akan kuhukum berat kalian," ancamnya. Kedua anak itu diam. Mereka jadi tidak berani melaporkan apa-apa kepada ayahnya. Mereka takut pada ancaman ibu tirinya tersebut. Pada hari berikutnya, mereka jadi terbiasa menerima perlakuan kasar semacam itu. Tahun ini usia mereka genap menginjak dewasa. Kakak beradik itu hendak bermaksud minta diri pergi meninggalkan orang tuanya untuk mengembara dan mencari nafkah sendiri. Mereka juga tidak tahan menerima siksaan ibu tirinya. "Ayah, kami sekarang sudah besar. Sudah cukup waktu untuk bisa mandiri dan kami juga tidak ingin menjadi anak yang tiada gunanya. Kami ingin pergi mencari pengalaman, maka izinkanlah saya dan Mahama Lagaligo pergi," pinta Tampe Rumasani. "Mengapa engkau ingin meninggalkan rumah ini, anakku? Tetaplah di sini. Jangan buat rumah ini sepi," kata ayahnya. "Benar," kata Tampe Rumasani. "Ia kini telah menjelma gadis dewasa dan sudah selayaknya ia meninggalkan rumah ini. Kelak mereka akan menemukan kebahagiaan di luar sana." Ibu tirinya menguatkan kehendak Tampe. "Maka tiada salahnya kita melepasnya. Mereka tentu ingin hidup mandiri. Sebaiknya ayah mengizinkannya," ujarnya lagi. Ibu tirinya memang sudah tidak menghendaki anak-anak tirinya yang ia rasakan mengurangi kemesraannya dengan suami dan juga mengurangi perhatian suami kepadanya. Atas desakan istrinya tersebut, sang ayah akhirnya merelakan anak-anaknya untuk pergi meninggalkan rumah dengan berat hati dan perasaan sedih yang tidak mampu dibendung. Pagi harinya, seusai sembahyang subuh, kedua anak itu meninggalkan rumahnya. Ibu tirinya membeli bekal nasi dalam bungkusan. Ayahandanya mengantarnya sampai batas desa. Kedua anak itu pergi membawa kenangan masa lalu yang indah. Kenangan bersama keutuhan keluarga dan kasih sayang suci yang diberikan ibu kandungnya tercinta pada masa lalu, sebelum kehadiran ibu tirinya. Mereka berjalan menyusuri hutan. Sesekali mereka mengeluh, tapi bukan mengeluh karena perjalanan ini. Mereka berkeluh kesah mengenai ibu tirinya yang kejam dan tentang ayahnya yang hampir sepenuhnya dipengaruhi ibu tirinya. Mereka seharian berjalan, tiada habis kata mengumpat ibu tirinya. Mahama Lagaligo merasa capek, letih, dan kepalanya berkunang-kunang. Sepertinya ia tidak mampu melanjutkan perjalanan lagi. Ia harus berhenti, duduk, dan beristirahat barang sebentar saja. "Kak, saya capek dan lapar, istirahatlah dulu, Kak," pinta Mahama Lagaligo. "Bolehlah, kita cari dulu tempat yang bersih dan teduh, lalu kita makan bekal yang diberikan ibu tadi," jawab Tampe Rumasani. Ketika sedang duduk di samping adiknya dan mulai membuka bekalnya, ia mencium bau kotoran. Di manakah kotoran itu, atau hanya perasaan mereka saja? Kemudian mereka berpindah tempat duduk. "Kita pindah dulu yuk. Di sekitar sini sepertinya ada kotoran," kata Tampe Rumasani sambil mengamati di manakah kotoran itu berada. Namun, di sekitar tempatnya duduk sangatlah bersih dan tidak tampak ada kotoran sama sekali. Kemudian mereka duduk lagi dan meneruskan membuka bekal yang dipegang adiknya. Ketika bekal itu dibuka, bau itu tercium lebih keras. Akhirnya diketahuilah di mana sumber bau itu. Bau tersebut ternyata berasal dari bekal yang dibawanya. Rupanya benar-benar jahat. Ibu tirinya sampai hati memberi bekal yang dicampuri kotoran manusia. Lalu bungkusan itu pun dibuang dengan perasaan marah bercampur sedih. Mereka mengikat perutnya kencang-kencang dan melanjutkan perjalanan. Setelah sekian lama berjalan, mereka melihat sebuah rumah di tengah hutan.
Kedua anak itu merasa kegirangan. Segeralah keduanya menaiki tangga dan mengetuk pintu. Namun setelah beberapa saat ditunggu, tiadalah jawaban dari dalam rumah itu. Sekali lagi diketuk pintu itu, tetap tidak ada jawaban. Lalu keduanya mendorong pintu rumah itu sedikit demi sedikit, dan ternyata pintu tidak dikunci. Dengan perlahan-lahan ia memeriksa seluruh penjuru rumah. Ternyata rumah itu tidak ada penghuninya. Tapi lihatlah, di sebuah sudut rumah itu terdapat 3 buah karung. Setelah diperiksa, ternyata karung itu berisi merica, cengkih, dan pala. Di atas meja juga tersedia makanan. Di sekitar rumah ditumbuhi rumput yang tinggi yang tampak tidak pernah dijamah manusia maupun binatang. "Mari kita duduk di dalam sembari menunggu pemilik rumah," kata Tampe Rumasani kepada adiknya. Mereka duduk-duduk, tapi beberapa lama mereka kelelahan lantas tertidur. Pada saat terbangun, hari telah pagi. Namun penghuni rumah itu tak juga muncul. Sementara makanan di atas meja masih tetap utuh. Mereka heran karena makanan itu masih hangat. Mereka tidak mampu menahan rasa lapar, makanan itu pun mereka lahap hingga tanpa sisa. 3 hari sudah mereka berada di rumah itu. Setiap bangun pagi, mereka senantiasa mendapati makanan hangat. Mereka semakin terheran-heran, namun apalah daya, akal mereka tak mampu menjangkaunya. Entah dari mana semua itu, dalam hati terdapat kekhawatiran bagaimana kalau esok sudah tidak ada lagi. Apa yang akan dimakan? Begitulah kegelisahan yang muncul, sehingga mereka berdua memutuskan untuk menjual rempah-rempah dalam karung tersebut. "Kakak, biarlah saya saja yang menjual rempah-rempah ini sedikit demi sedikit ke pasar. Sementara saya pergi, engkau di dalam rumah saja. Semisal ada seseorang datang, jangan sesekali kakak membukakan pintu." Hari ini adalah hari keempat Mahama Lagaligo bicara pada kakaknya. Ia seperti menunjukkan kasih sayangnya. "Baiklah, pergilah, tapi jangan lama-lama," jawab kakaknya. Tersebutlah hulu balang raja yang sedang berburu di hutan. Setelah beberapa lama, mereka sangat heran di tengah hutan itu ada sebuah rumah. Selama ini di daerah itu tidak pernah ada seorang pun berani tinggal. Mengetahui hal tersebut, salah seorang hulu balang itu menaiki tangga rumah itu dan mengetuk pintunya. Tampe Rumasani tidak berani menjawab, apalagi membuka pintu. Ia bersembunyi di bawah meja dengan sangat ketakutan. Dalam hati berdoa semoga adiknya cepat datang. Karena ketukan pintunya tidak terjawab, maka hulu balang raja itu turun dan memeriksa kolong rumah itu. Ia melihat rambut yang terjurai di bawah kolong. Lalu ia pun menarik rambut itu. Rambut itu adalah rambut Tampe Rumasani. Ketika ditarik, ia merasa kesakitan dan berteriak. Hulu balang itu terkejut. Ia tidak mengira bahwa rambut itu adalah rambut manusia. Ia segera kembali meminta agar pintu dibuka. Namun Tampe Rumasani tetap tidak mau membukanya. Hulu balang itu segera kembali ke kerajaan melaporkan peristiwa itu kepada raja. Mendapat laporan yang demikian, sang raja bersama beberapa hulu balang yang lain segera menuju hutan di mana rumah itu berada. Raja meminta agar pintu dibuka. Namun Tampe Rumasani tetap tidak berani membukanya. Akhirnya pintu itu pun didobrak beramai-ramai. Tampe Rumasani berteriak ketakutan. "Jangan takut, aku raja di negeri ini," kata sang raja. Pada saat itu Mahama Lagaligo datang dan berkata, "Saya datang, Kak, bukalah pintunya." Tampe Rumasani membukakan pintu dan memperkenalkan sang raja dan para hulu balang. Dan mereka pun dibawa ke istana dan Tampe Rumasani dijadikan permaisurinya. Nah, begitu ya kisah Tampe Rumasani, dongeng dari Nusa Tenggara Barat, yang mana hingga kini masih banyak diceritakan khususnya di Nusa Tenggara Barat.
Mudah-mudahan banyak hikmah dan pelajaran yang kita bisa petik dari dongeng atau cerita ini. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Boring Vlog. Silahkan simak dongeng lainnya yang ada di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.